Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang-terang. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak ibu-ibunya? Ada. Di rumah dengar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kemarin saya sudah membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kita lanjut dengan Al-Baqarah ayat 229. Satu ayat aja, karena ada banyak juga di satu ayat. Mudah-mudahan dengan dibacakannya dari surat Al-Baqarah ayat 229 kita diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan benar apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini. Kemarin ayat 228 dari 225, 226, 227, 228 tentang istri-istri kita. Dan ayat 229 juga masih tentang istri-istri kita, antara istri dan suami. Ternyata Al-Quran itu benar-benar petunjuk untuk kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita sampai di akhirat nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kehidupan berumah tangga. Kemarin sebelumnya dikatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa istri kita adalah ladang yang harus kita olah dengan baik sehingga menghasilkan bibit-bibit unggul yang nantinya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan yang namanya manusia, meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dan menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, suruh bersatu melalui pernikahan. Tapi dalam perjalanan pernikahan itu tentunya ada yang berjalan mulus, yang kehidupan berkeluarganya itu berjalan mulus sesuai dengan aturan karena hatinya sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bertolak belakang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakanlah di ayat 229 dan ayat 228 kemarin, yaitu adanya perceraian. Tetapi meskipun sudah bercerai, di ayat 229 ini boleh rujuk kembali. Jadi ternyata Al-Quran ini dari segi berumah tangga aja udah Allah itu udah ngurusin kita, supaya kita itu udah sering mendengar ayat tentang pernikahan yang ujung-ujungnya samawa. Tapi pada kenyataannya ada aja gitu yang enggak samawa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrikum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafan alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Udah jelas ya? Jelas. Jadi nikah itu halal. Bercerai Halal juga. dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerai kawin lagi. Nama lagi. Tapi kalau pasar hijau lah gitu. Pasar hijau mah cerai meninggal. Iya, berpisahnya karena Allah. Tapi kalau dan nggak bisa rujuk lagi, nggak bisa. Pasar hijau nggak bisa. Nambah deh, ganti. Duplikat. Langsung 2. Iya. Terus bagaimana yang belum? Nah, yang belum lagi aja ini. Ini jadi yang bawahnya itu mereka itulah orang-orang yang zalim gitu. Jadi jangan kita itu dikatakan sebagai orang yang zalim. Artinya zalim itu kan merusak diri kita sendiri. Udah Allah perintahkan suruh nikah, tapi nggak mau nikah. Maaf ini mah. Ini saya bahas ini ya, ya. Ini mah bukan ngomongin orang, tapi saya bahas Al-Quran ini. Iya. Jadi jangan sampai itu sudah beribadah susah besar banget siang malam pokoknya, tapi ujung-ujungnya dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kita sudah menjadi diri sendiri. Karena
yang namanya nikah itu, kenapa Allah memerintahkan nikah? Karena Allah itu suruh memperbanyak keturunan. Kenapa suruh diperbanyak keturunan? Supaya Islam itu ada di muka bumi dengan lahirnya keturunan-keturunan yang lahir dari rahim orang Islam. Tapi ini masalahnya, disuruh kabeh lagi. Iya, kerjaan siapa itu? Kabeh orang Amerika. Itu kerjaan orang Amerika yang dikasih ke Pak Presiden Soeharto. Dicobalah terapkan kepada PNS. Nggak boleh punya istri dua. Kenapa? Dan harus KB. Punya dua cukup. Orang Amerika. Kenapa? Supaya orang-orang Islam di Indonesia keturunannya nggak banyak. Kenapa? Kalau populasi Islam di Indonesia itu semakin banyak, Islam itu tidak takut mati. Nah terus bagaimana yang belum? Ya cepatlah nikah. Karena itu salah satu mensyukuri nikmat Tuhan, supaya kita tidak dijadikan sebagai orang-orang yang zalim. Cepet. Apa lo dicomlangin gitu? Iya. Provokator. Iya. Kemarin kan itu udah saya bahas. Ketika ada seorang pemuda yang sudah mampu untuk nikah, maka segeralah nikah. Nabi Muhammad mencontohkan 25 tahun. Pasal Injil berapa tahun? 25 tahun Nabi Muhammad sudah menikah dengan seorang janda Siti Khadijah 40 tahun. Nah dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu kan pasti badai itu menerpa, segala macam ada. Timbullah perselisihan dalam keluarga sampai ujung-ujungnya ayat ini mengatakan talak, cerai. Tapi kalau belum sampai batas yang sudah ditentukan harus rujuk lagi, ya boleh aja rujuk lagi. Karena itulah yang lebih baik, rujuk lagi. Kemudian perbaiki lagi diri kita. Ya kalau misalkan perbedaan sedikit-sedikit dalam keluarga, justru Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya menjadi satu kesatuan, karena emang berbeda-beda, udah jelas. Pasti pemikirannya juga berbeda-beda. Cuma bagaimana kita mempersatukan perbedaan itu menjadi satu kesatuan sehingga mendapatkan keturunan yang lebih baik daripada kita. Iya. Hidup besar itu cepat nikah lagi. Alhamdulillah sudah hidup ini, masih hidup. Kalau janda-janda yang ada itu nggak mau nikah sama pasar hijau, cari yang perawan. Iya. Kenapa? Karena janda-janda yang ada itu dia mempertahankan suaminya yang sudah meninggal supaya di surga ketemu lagi. Gitu. Lah carilah yang perawan yang belum punya suami, ya kan? Kan jadi nambah lagi ntar istri di surga gitu. Itu perawan.
Gak ada janda. Iya, kalau emang janda nggak mau ya yang murid perawan, ya nggak? Apa susahnya? Apa susahnya yang perawan? Masa kalah kemarin Pak Iwan ya yang ngirimin itu ya, yang kakek-kakek itu, yang pensiunan katanya, veteran ya. Oke. Veteran nikah lagi tuh, gimana? Sah, gitu. Oh, bukannya sah malah oke. Jadi jelasnya ayat ini. Jadi ini ayat memberikan petunjuk kepada kita dalam Rumah tangga. berumah tangga ketika ada permasalahan di dalam keluarga. Jadi jangan kita ini sebagai laki-laki, karena kan yang berhak menceraikan itu laki-laki. Ya. Perempuan, istri mau nuntut apapun minta diceraikan, kalau laki-laki tidak menceraikan nggak bisa. Ya laki-laki yang berkuasa, jangan seenaknya aja dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai, jangan, nggak boleh. Sekali ngomong cerai kepada istri kita, Jatuh talak. jatuh talak. Apalagi langsung ditambahin cerai, langsung talak 3. Talak tilu. Talak tilu. Naktil ya, kan ada lagunya ya. Ah, ya. Jangan gitu. Kalau dalam keluarga ada perselisihan sedikit malah wajar itu mah. Cekcok sedikit itu mah bumbu dalam berkeluarga. Yang penting pantangan kita laki-laki jangan sekali-kali ngomong ceraiin. Jangan. Kenapa? Misal takut nanti dikatakan dari akhir ayat ini. Jadi kita termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu saja. Saya belum tidur, baru nyampe. Selamat. Ini saya baru nyampe. Baru nyampe. Kayaknya belum datang. Iya. Saya ini belum tidur, baru nyampe nih, dan baru nyampe, dan ke sini belum mandi, belum apa. Kopi dingin, kopi. Sampai di sini aja, ini saya ngantuk. Tadi ada acara ya di sekolah, ada acara persami. Terus banyak masalah. Masalahnya apa? Anak-anak pada kesurupan. Allahu Akbar. Aduh. Pada kesurupan. Jadi kesurupannya cewek-cewek. Anu, tim itu nggak panggil Pak Nanan. Asma aja. Rukyah. Iya. Udah kesurupan. Aduh. Di sekolah. Jadi bukan serem, tempat saya itu emang ada penunggunya, katanya sih, gitu, katanya. Jadi sekolah saya itu dulunya tempat pembuangan mayat zaman rejim warung karungan, namanya itu sawah dalam, dijadiin sekolah. Jadi perumahan Waris Indah Blok G itu nama dulunya itu sawah dalam, tempat pembuangan jin. Jin. Nah di situ itu yang nempatin itu jinnya jin dari Cina sama jin dari Cirebon. Nah, Kuningan. Kok tahu? Saya tinggal di situ dari tahun 96. Ya, di sekolah itu dari tahun 96. 4 tahun saya tinggal di sekolah di situ, tidur di situ, lagi bujangan. Itu sering yang kesurupan, sampai dipanggil orang-orang yang pintar. Sekali kesurupan sampai 30 orang sekaligus.
Sampai dibacain ayat Al-Quran nggak mempan, pinteran dia. Iya, pinteran dia, dibacain ayat kursi, pinteran dia. Tahu jin apa itu? Cuman anehnya gitu, yang digodain itu nggak pernah saya digodain. Ya yang lain-lain aja digodain. Takut sama saya kali. Karena waktunya sudah habis, makanan juga sudah datang, gitu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi jangan sekali-kali, pesannya saya, jangan sekali-kali kita sebagai laki-laki yang boleh menceraikan, tetapi jangan sekali-kali ngomong menceraikan istri kita. Karena ketika kita sekali ngomong cerai kepada istri kita, maka sudah jatuh talak. Ya, jatuh talak. Meskipun kadang-kadang kan bercanda, gitu, bercanda. Itu 40 hari udah nggak boleh tidur bareng dulu. Itu sampai belum ketika ke pengadilan gitu. Jangan ya. Meskipun kita punya kuasa untuk menceraikan istri kita. Kita tutup dengan doa sapu jagat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La rabbuna anuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo Pak, ayo Pak, ayo.